Selamat pagi semuanya. Good morning. Welcome you all. Sunday morning, Selamat Saturday pagi. night for me, Sunday morning for you. Selamat pagi. Saya menyambut saudara semua. Selamat hari Minggu pagi. Sementara saya di sini Sabtu malam. It's good to see all of you. Saya senang untuk bisa lihat saudara semua. God will reward you for your diligence to come and hear from God's word. Tuhan akan memberikan satu reward kepada saudara untuk kerajinan saudara hadir pagi ini. You know, I remind you again when we took a communion just now, Saya mengingatkan saudara lagi pada waktu kita melakukan perjamuan kudus tadi, that Jesus broke the bread, pada waktu Yesus memecahkan roti, but the disciples must take it and eat it. tetapi para muridlah yang harus mengambil dan makan. So this morning, I know that the Spirit of God is going to break the bread of God open for you and I. Jadi pagi ini saya tahu bahwa Roh Kudus akan memecahkan roti dan membagikannya secara terbuka kepada saudara dan saya. But you and I must take and eat, and I know we will. Tetapi saudara dan saya harus mengambil dan memakannya, dan saya tahu kita semua melakukannya. Because I know the CLC people like to eat. Karena saya tahu bahwa jemaat CLC itu senengannya makan-makan. This is an important service because we are transitioning to more of an online format to ride out this current situation. Ibadah kita saat ini adalah ibadah yang penting karena saat ini kita melakukan suatu transisi kepada ibadah online. So we are going to be doing a lot more Zoom meetings. Jadi kita akan melakukan banyak kali pertemuan secara Zoom. So I'll get to see all of your faces on my computer a lot more. Jadi saya akan melihat wajah saudara yang lebih sering lagi melalui layar komputer saya. This whole year we are concentrating on the Gospel of John. Secara seluruh tahun ini kita akan berfokus kepada kitab Injil Yohanes. Listen, a strength will come into you. Dengar, kekuatan akan datang atas saudara. When we study God's word wholly. Pada waktu kita mempelajari firman Tuhan secara keseluruhan. I think many times as believers, one of the mistakes we make is that we study verses or we study themes, but we don't study the context and the books that God gave us in the order that they gave it to us. Saya pikir ada banyak orang percaya yang melakukan suatu kekeliruan dengan mempelajari hanya satu ayat atau satu pasal saja tanpa melihat konteks secara keseluruhan di dalam firman Tuhan itu. And our goal in CLC is that we must be strong. Dan tujuan kita di CLC adalah kita harus menjadi jemaat yang kuat. Why? Because the call of God on our life is not just to be strong for us, but we will be strong for many other people all across Indonesia also. Karena panggilan Tuhan bagi kita bukan hanya kita sendiri yang menjadi jemaat yang kuat, tetapi kita bisa memberikan kekuatan kepada orang lain di seluruh Indonesia. CLC, remember. Karena kita ingat, this morning you are not just listening for yourself. pagi ini saudara mendengarkan bukan hanya untuk dirimu sendiri saja. And this morning I'm not just preaching to those that are in the room. Dan pagi ini saya tidak hanya berkhotbah untuk yang hadir di Zoom ini saja. I am preaching to those that God has called you to reach. And by preaching to you this morning, we will reach them together in Jesus' name. Saya berkhotbah kepada saudara untuk juga orang lain yang akan saudara jangkau. Jadi saya berkhotbah juga untuk orang-orang tersebut di dalam nama Yesus. You know, there are many of you this year who have just had babies. Ada banyak saudara yang tahun lalu ini, sekarang ini memiliki bayi. And you all that were mothers or are going to be mothers, you will experience this, that when you are with a child in your stomach, in your womb. Saudara yang menjadi ibu atau akan menjadi ibu sementara mengandung, saudara tahu pengalamannya bagaimana memiliki seorang bayi dalam kandungan. You suddenly don't just eat for yourself, you eat for someone else also. Tiba-tiba saudara makan bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga makan untuk seseorang yang lain. So CLC, I tell you, don't just eat for yourself, eat for someone else also. Jadi CLC saya katakan ini, jangan hanya makan untuk dirimu sendiri, tetapi makanlah demi orang lain juga. Because God has a prophetic promise on the inside of you, and you are prophetically pregnant with the plans of God for your life.
Karena Tuhan memiliki nubuatan ilahi bukan hanya untuk saudara sendiri, bukan hanya demikian, tetapi untuk hidup saudara sendiri juga nubuatan ilahi itu berlaku. And we can't eat just for ourselves. We got to eat extra. Dan kita tidak bisa hanya makan untuk diri sendiri, tetapi kita harus makan ekstra lebih banyak. Here, we're going to be in the Gospel of John. Dan tahun ini kita akan membahas kitab Injil Yohanes. Now, you know that there are 4 Gospels. Saudara tahu ada 4 Injil. Matthew, Ada Matius, Mark, Markus, Luke, Lukas, and then John. dan Yohanes. Matthew, Mark, and Luke Matius, Markus, Lukas are theologically called the Synoptic Gospels. merupakan suatu kitab Injil yang diistilahkan sebagai Injil sipnotis, What means yang artinya is that Matthew, Mark, and Luke saw the Matthew- same thing. Matius, Markus, Lukas itu menceritakan hal yang sama. So when you read Matthew, Mark, and Luke, there were many similar events. Jadi pada waktu saudara membaca kitab Matius, Markus, Lukas, ada banyak cerita yang sama. John is a unique gospel Yohanes merupakan satu kitab Injil yang unik, because John contains many things that the other gospels did not record. karena isinya menceritakan hal yang berbeda yang tidak dicatat di dalam 3 kitab Injil lainnya. But you see, John was also the only gospel Tetapi kitab Yohanes juga merupakan satu-satunya kitab where the author, John, yang penulisnya, yaitu Yohanes, repeatedly called himself Jesus' beloved disciple. berulang-ulang mengatakan bahwa dirinya merupakan murid yang paling dikasihi Yesus. TLC, my heart for you CLC, hati saya bagi saudara, is that like John, itu seperti Yohanes. you will know that you are God's beloved disciple also. Saudara akan tahu bahwa saudara merupakan murid yang dikasihi juga. Do you know that of all the disciples, of all the original apostles, John lived the longest? Saudara tahu tidak bahwa dari semua murid, Yohanes merupakan rasul yang umurnya paling panjang. Even though John lived through some horrific situations, Walaupun kehidupan Yohanes itu melalui hal-hal yang menakutkan. now, John wrote in the New Testament a total of 5 books. Yohanes menulis di dalam Perjanjian Baru ada 5 kitab, Gospel of John, yaitu kitab Injil Yohanes, 1st, 2nd, 3rd John, 1, 2, dan 3 Yohanes, Book of Revelation. dan juga kitab Wahyu. Now listen to this. Dengar ini. When John wrote the Revelation of Jesus Christ, the last book of the Bible, Pada waktu Yohanes menuliskan pewahyuan akan Yesus Kristus di dalam Alkitab, he was in his 90s. ia berumur sekitar 90 tahun. He was the Emperor Domitian tried to kill him. Dan juga kerajaan Romawi pada waktu itu berusaha untuk membunuh dia. Do you know how the emperor tried to kill him? Saudara tahu gimana caranya mereka berusaha untuk membunuh Yohanes? By frying him in oil. Dengan cara untuk memasukkan dia ke dalam minyak panas. But he couldn't kill him. Tetapi hal itu tidak dapat membunuh Yohanes. And so he threw him on an island called Patmos. Jadi mereka membuang Yohanes ke suatu pulau bernama Pulau Patmos. Patmos was where they threw all the convicts. Pulau Patmos itu merupakan suatu pulau tempat pembuangan orang-orang yang bersalah. And yet it was on that island that John received the greatest revelation that you and I call the book of Revelation. Tetapi justru di tempat itulah, di Pulau Patmos itulah Yohanes menerima pewahyuan yang kita kenal sebagai kitab Wahyu. CLC, I tell you that God can preserve you even if the devil tries to fry you in oil. You can be preserved by the love and the mercy of God.
CLC aku mengatakan hal ini, kalaupun engkau berada di dalam situasi sepertinya engkau akan digoreng, tetapi engkau tetap akan mengalami suatu pemeliharaan Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. No one would have believed that a 90-year-old man thrown into an island full of convicts could have gotten the revelation that he did. Saudara, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa seseorang yang tua berumur 90 tahun yang dibuang ke suatu pulau itu bisa mengalami suatu hal yang besar. See, I remind you, no matter what trials you're going through, no matter what challenges you're going through, your greatest days in God are in front of you. CLC aku mengingatkan, tidak masalah seberapa besar pun tantangan yang saudara hadapi pada saat ini, tetapi hal terbaik yang Tuhan sudah sediakan akan engkau alami saat itu. I declare that over your life. I declare that over my life. I declare that over CLC. I declare that over everyone who's connected with us, that our best days are ahead of us. Amin. Aku menyatakan itu akan atas jemaat CLC, aku menyatakan itu atas diriku sendiri dan semua orang yang terlibat di dalamnya bahwa hari-hari terbaik kita ada siap di hadapan kita. Recently, I was in Singapore. Baru-baru ini saya ada di Singapura. And I met a few Indonesian people there. Ada beberapa orang Indonesia yang saya temui di sana. One of the ladies asked me, she said, Pastor, what is the greatest miracle you've seen? Salah satu ibu yang saya temui itu tanya, Pastor, apa sih mujizat terbesar yang pernah Pastor lihat? And I told her, I haven't seen my biggest miracle yet. Dan saya bilang begini, saya belum lagi menyaksikan mujizat terbesar yang bisa saya lihat, belum. Why? Because I'm still breathing. Karena apa? Karena saya masih bernafas. And I refuse to think that whatever miracle I saw yesterday is my biggest miracle. CLC, did you hear me? You have Yes. not seen your biggest miracle yet. Ya, amin. Saya menolak untuk mengatakan bahwa hari-hari yang kemarin saya sudah melihat mujizat terbesar. CLC, dengarkan, mujizat terbesar masih akan kita alami di depan kita. Whatever great thing God has done for you in the past, you need to know God has greater ahead for you. Amin. Apapun hal besar yang pernah saudara alami di waktu-waktu yang lalu, saya katakan bahwa Tuhan masih menyediakan hal yang lebih besar lagi untuk saudara alami di depan. So John, Jadi Yohanes, the apostle, the disciple that knew that Jesus loves him, rasul yang murid yang dia tahu persis bahwa Yesus itu mengasihi dia. not only did he live the longest, Bukan hanya dia yang umurnya paling panjang, but he also received the most revelation concerning the end times. tetapi dialah juga yang menerima pewahyuan mengenai akhir zaman. So this year, as we dive into the Gospel of John, Jadi tahun ini pada waktu kita menenggelamkan diri di dalam kitab Injil Yohanes, I'm declaring over you, you will live the longest and you will receive the most end time revelation ever of all of your little friends. You will have the most. Saya menyatakan bahwa engkau akan berumur panjang dan engkau akan melihat pewahyuan besar di akhir zaman ini. Now, John's gospel starts Kitab Yohanes itu dimulai in the most unusual of ways. dengan cara yang tidak biasa. In Matthew and in Luke, Di dalam kitab Matius dan Lukas, Matthew and Luke give Jesus his human genealogy. Matius dan Lukas itu menyatakan garis keturunan dari Yesus. Now, the Jews are very concerned about genealogy. Orang Yahudi itu biasanya sangat memperhatikan garis keturunan. Maybe the Batak people in Indonesia, very concerned about genealogy. Sama seperti beberapa suku di Indonesia itu sangat memperhatikan garis keturunan atau silsilah. The Jews were like that also. They were very concerned about genealogy. Orang Yahudi juga demikian, sangat memperhatikan garis keturunan. So Matthew and Luke gives the human genealogy. Jadi Matius dan Lukas mencatat mengenai silsilah dari sisi manusia. But John, Tetapi Yohanes, he went above human genealogy. dia membahas lebih tinggi daripada silsilah manusia. He gave Jesus divine genealogy. Tapi ia mencatat mengenai keturunan ilahinya Yesus.
Listen to this. Listen to how John starts. Dengar bagaimana cara Yohanes memulainya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Well, notice this. Perhatikan ini. John tells us Bahwa Yohanes memberitahu kita that from the beginning, before Jesus had a human body, he was already with God. And in fact, he was God. sejak awalnya sebelum Yesus ada memiliki tubuh manusia, itu Yesus sudah ada dan ia bersama-sama dengan Tuhan. You know, every once in a while, I'll meet somebody who says, you know what, the Bible never, in the Bible, Jesus never said he was God. Sekali-sekali ya, kalau saya ketemu orang dibilangnya begini, Yesus tuh nggak pernah menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Not true. We just read it here. The very first verse of John chapter 1. Verse 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tidak benar demikian, karena kita baru saja baca di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. So you might say, well, okay, then who is the Word? Nah, mungkin saudara bilang gini, lah firmannya itu siapa? Jump on down to verse 14 of chapter 1, and verse 14 tells us, and the Word became flesh and dwelt among us. Kita lompat ke ayat 14 di pasal 1 Yohanes ini. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. CLC, you need to know that Jesus, the Word, is God. CLC, kau perlu paham betul bahwa firman itu adalah Tuhan. You say, why is that important to know? Kenapa itu penting untuk dipahami? Listen now, because the Word created everything. Karena firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. CLC, I'm telling you that God's prophetic word is also creating you, has created you, is creating you, will go on creating you, and everything about your life, God's prophetic word will create for you. Amin. Firman Tuhan yang mencipta itulah yang menciptakan diri saudara, yang sedang menciptakan diri saudara, yang akan terus menciptakan bagi diri saudara. Dia terus perkataan firman nubuatan itulah yang menciptakan bagi saudara. Whatever you need, the word of God can create. Apapun yang saudara perlukan, firman Tuhan dapat menciptakannya. Yeah. Listen to this in verse 2. He was in the beginning with God. Verse 3. All things were made through him, and without him nothing was made. Dikatakan di ayat 2 dan 3, ia pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So Jesus, the Word, made everything. Karena Yesus, sang firman itu yang menciptakan segala sesuatu. And Jesus, the Word, can make everything for you also. Dan Yesus, sang firman itu dapat menciptakan segala sesuatu bagi diri saudara juga. CLC, more than ever before, we need to rise up and prophetically speak God's word and prophetically declare God's word. Why? Because the prophetic word of God decrees and creates everything. CLC, lebih daripada sebelumnya, engkau sekarang ini perlu untuk memperkatakan firman nubuatan. Karena apa? Karena firman nubuatan itulah yang menyatakan dan menciptakan segala sesuatu. Don't be shy to declare what God's word says. You can prophesy about yourself based on what God's word says. Jangan malu akan apa yang dikatakan firman. Engkau dapat menubuatkan diri saudara sendiri berdasarkan apa yang firman katakan mengenai dirimu. Verse 4. We're still in John chapter 1, verse 4. John chapter 1, verse 4 says, in him was life. Yohanes 1 ayat 4 kita lanjut dikatakan, dalam dia ada hidup. CLC, Jesus is not just the word, but he's also life. CLC dengar, Yesus itu bukan hanya firman, tetapi dia juga adalah hidup. When you want the life of God, if you will declare the word of God, you can have the life of God. Pada waktu engkau menginginkan kehidupan ilahi, engkau dapat menyatakannya itu dan kau dapat memiliki kehidupan ilahi itu.
Telling you, CLC, I am declaring life over you. I am declaring favor over you. I'm declaring wisdom and increase over you in Aku Jesus' name. memperkatakan hidup ilahi atasmu. Aku memperkatakan perkenanan kebajikan Tuhan. Aku memperkatakan berkat atasmu dalam nama Yesus. Not only will CLC not lose anyone to COVID, but I declare we will come out stronger and we will come out better as a body of believers in Jesus' name. Bukan hanya saya memperkatakan bahwa tidak ada seorang pun dari CLC yang akan dikalahkan oleh COVID, tetapi saya memperkatakan bahwa kita semua akan keluar dengan keadaan yang lebih kuat dari situasi ini. And I tell you, you can declare the wisdom and the favor of God over your life. You can declare your mountains to be moved in front of you. You can declare for the abundance of God to come into your life, and you can see God's word create for you in Saya Jesus' name. katakan, This is what God is telling us. Saya katakan bahwa ada hikmat dan juga perkenanan Tuhan yang akan bisa terjadi atas dirimu kalau kau menubuatkan itu atas dirimu, dan kau bisa menyingkirkan gunung-gunung. Engkau bahkan akan mendapatkan mengalami suatu kehidupan yang penuh berkat di dalam nama Yesus. Now think about this. We are only now in verse 3 of John, and so rich. John is so rich. Coba saudara pikir, kita itu baru saja membahas hanya 3 ayat, tetapi begitu kayanya firman Tuhan di dalam kitab Yohanes ini. Verse 4, try this. Let's try verse 4 one more time. In him was life. Nah, di dalam ayat 4 dikatakan, dalam dia ada hidup. And the life was the light of man. Dan hidup itu adalah terang manusia. So wait a minute. Now we know that Jesus is word. Tunggu dulu. Sekarang kan kita sudah tahu, sudah mengerti. Tuhan Yesus adalah firman. Life. Tuhan Yesus adalah hidup. Light. Dan juga Tuhan Yesus adalah terang. Now look at what verse 5 says. Look at what verse 5 says. This is important. Look at what verse 5 says. Coba lihat apa yang dikatakan oleh ayat 5 selanjutnya. And the light shines in the darkness, and the darkness could not comprehend it. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. CLC, the light of Jesus is going to shine in you and through you, and there will be no darkness around you at all, because darkness has to flee when the light is shining in Jesus' name. Amin. CLC dengar, terang itu ada di dalam dirimu, dan hal itu akan terang berasal dari dirimu yang akan mengalahkan kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasai diri saudara. When I was a small kid growing up, I was very afraid of the dark. Ada waktu saya masih kecil, saya sangat takut akan gelap. Very, very afraid. Saya sangat-sangat takut. I could literally feel, if I was in a dark room, I could literally feel someone grabbing me. I could literally feel the hair on the back of my neck would stand up. I was so scared. Saya begitu takutnya, sampai-sampai kalau saya ada di dalam suatu ruangan yang gelap, saya bisa membayangkan ada orang yang tahu-tahu masuk dan mencekik saya. And the truth is, even when I was a teenager, I was still very scared of the dark. Dan bahkan sampai saya usia remaja, saya masih takut sama yang namanya gelap. But when I became a believer and found Jesus, and Jesus found me. Tetapi pada waktu saya menjadi orang percaya, pada waktu saya menemukan Yesus dan Yesus menemukan saya, God delivered me, because light is always stronger than the dark. Tuhan melepaskan saya dengan pengertian bahwa terang itu selalu lebih kuat daripada gelap. CLC, I remind you again. CLC, saya ingatkan lagi. This light Terang ini lives in you. hidup di dalam dirimu. Light Terang wants to shine through you. ingin bersinar melalui diri saudara. Ya. Listen, it doesn't matter how dark it looks. God has put light in Indonesia. You are part of that light. Amin. Tidak apa-apa, seberapa gelap pun kelihatannya di Indonesia sini, tetapi Tuhan telah menaruh terang di dalam diri saudara. It doesn't matter how dark it looks like in the office. It doesn't matter how dark it looks like in the family. It doesn't matter how dark it looks like. The light is in you, and you can shine that light in Jesus' name. Betapapun kelihatan gelap keadaan di tempat kerja saudara, di kantor, ataupun di dalam situasi keluarga saudara, tetapi saudara bisa menjadi terang karena Yesus telah menaruh terang itu di dalam dirimu. All you need to do is turn on the light. Yang perlu saudara lakukan hanyalah menyalakan terang itu.
If you will turn on the lights, the darkness will automatically run away. Kalau saudara menyalakan terang itu, dengan sendirinya kegelapan itu akan lenyap. Come on, CLC, I challenge you this week, turn on the light. CLC, saya menantang saudara, minggu ini mari nyalakan terang itu. Don't sit in the dark. Don't complain about the dark. Don't tell the dark how big and how dark the dark is. Turn on the light and the dark will disappear. Jangan takut kepada gelap itu. Jangan membahas betapa besarnya gelap itu. Tetapi nyalakanlah terang. Maka gelap itu akan hilang. You can prayer walk, you can fast, you can pray. If you don't turn on the light, the dark will still stay. Saudara bisa mengadakan satu doa sambil berjalan atau doa atau berpuasa. Tetapi kalau saudara tidak menyalakan terang, gelap itu akan masih tetap ada. Whatever you need to do, if you want to pray, read your Bible, all of that's good, but you got to turn on the light. Kalau saudara mau membaca firman itu bagus, tetapi saudara harus menyalakan terang itu. How do we turn on God's light? Listen, how do we turn on God's light? Bagaimana caranya kita menyalakan terang ilahi itu? You must have faith that Jesus is your light. Saudara harus memiliki iman bahwa Yesuslah terang itu. You must have faith that Jesus is your life. You must have faith that Jesus is your word. You must have faith. You must believe that the light of light will shine in your life. Saudara harus memiliki iman, saudara harus percaya bahwa Yesuslah terang itu, bahwa engkau memiliki terang itu di dalam hidupmu. So come on, jump on down to verse 6. Jump on down to verse 6. Kita lompat ke ayat 6. There was a man sent from God whose name was John. Datanglah seorang yang diutus Tuhan namanya Yohanes. This man came for a witness, to bear witness of the light. Ayat 7, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. You know, CLC, in a way, CLC, dalam suatu cara, we all, and you know that, of course, this is talking about John the Baptist, dan ini adalah membahas mengenai Yohanes Pembaptis, but in a way, tetapi dengan sesuatu cara tertentu, all of us have a John the Baptist call. kita semuanya memiliki yang namanya panggilan Yohanes Pembaptis. See, let me explain. Saya jelaskan. You say, Pastor, no, I don't want John the Baptist live in the desert. He wore all kinds of terrible clothes, and he was eating locusts, he was eating bugs. I don't want to be a John. I don't want to have a John the Baptist call, Pastor. Saudara pasti bilang gini, aduh Pastor, saya nggak mau memiliki yang namanya panggilan Yohanes Pembaptis. Dia hidupnya di hutan, pakai baju kulit binatang, makan belalang. Nggak mau, Pastor. Don't worry, I also don't want that. Jangan takut, saudara. Saya sendiri juga tidak mau panggilan yang model kayak begitu. But here's what I mean. Tetapi ini maksud saya. You see, before the first coming of Jesus, sebelum kedatangan Yesus yang pertama, God raised up prophetic voices to declare to the nation that the Messiah was coming. Tuhan telah membangkitkan suara-suara kenabian yang menyatakan bahwa Tuhan itu, Mesias itu, Juru Selamat itu akan datang. CLC, if God will do that for the first coming of Jesus, He will also do that for the second coming of Jesus. And I declare to you, all of us have a prophetic call to be raised up and prophetically declare that the Messiah is coming again. CLC, kalau Tuhan telah melakukan itu untuk kedatangan yang pertama, maka lebih lagi Dia akan menyatakannya untuk kedatangan yang kedua. CLC, engkau semuanya memiliki panggilan profetik untuk menyatakan kedatangannya yang kedua. CLC, we have a call of God on us. CLC, kita memiliki panggilan ilahi atas kita. To proclaim that the Messiah is coming. Untuk memberitakan bahwa Juru Selamat itu akan datang. To declare that Jesus is the Lord and He's coming again. And we mustn't forget, no matter how dark it is, the light is coming. Menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Juru Selamat dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan kita harus menyatakan itu. And you can say that we have a prophetic unction on us to declare prophetically that He is coming. Saudara bisa menyatakan bahwa saudara memiliki suatu pendengaran profetik atau perkataan profetik untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus sedang datang kembali. Why is it necessary to declare that Jesus is coming? Jump on down to verse 11. Kenapa penting untuk menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali? Coba kita lompat ke ayat 11.
talking about verse 11, talking about Jesus. He came to his own, meaning he came to the Jews, the house of Israel first, but they did not receive him. Ia membahas mengenai dirinya, itu Yesus. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Ini artinya adalah kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel tidak menerima dia. Verse 12 says, but as many as received Jesus. Tetapi di ayat 12, tetapi semua orang sebanyak yang menerimanya, He gave them the right to become children of God. diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. That is what John says, that if you receive Jesus, you are a child of God. CLC, you are not a servant, you're not even a friend. You are a son, you are a daughter of the Most High God. Seperti yang Yohanes katakan, kalau engkau CLC mau menerima Tuhan Yesus, engkau adalah menjadi anak-anaknya, bukan hambanya, bukan hanya sahabatnya, tetapi anak-anak Tuhan. And I tell you, the child of God, the son, the daughter of God has privileges because God is your father. Dan sebagai anak-anak Tuhan, anak perempuan dan anak laki-lakinya, maka saudara memiliki suatu hak istimewa karena engkau adalah anak-anak dari Allah Bapa sendiri. Don't live this week without claiming your rights as a son and a daughter of God. Janganlah lupa untuk menyatakan pada waktu minggu ini engkau menjalani kehidupanmu, katakan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan. Don't forget your privileges because you are a son and you are a daughter of God. Jangan lupakan hak istimewa saudara karena engkau adalah anak perempuan dan anak laki-laki dari Tuhan sendiri. Your father has everything you need. Bapamu memiliki semua hal yang engkau perlukan. And he wants to give it to you. Dan Tuhan ingin untuk memberikannya kepada saudara. Amin. Jump on down to verse 14. Jump on down to verse 14. We already looked at verse 14 just now. For the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Okay, listen to this. Look Look at at how Jesus is described. Coba lihat betapa suatu penjelasan yang disampaikan. The last phrase, full of grace and truth. Di kalimat yang terakhir, penuh kasih karunia dan kebenaran. Full of grace Penuh kasih karunia and truth. dan kebenaran. I'm thankful that he did not say full of truth and grace, but grace and truth. Saya bersyukur tidak disebutkan penuh dengan kebenaran, tetapi dikatakan penuh kasih karunia dan kebenaran. You see, grace Saudara, kasih karunia is what gives me, allows me the benefit of receiving God's truth. itulah yang membuat saya bisa menerima kebenaran ilahi. You know, sometimes when we talk, Kadang-kadang waktu kita ngomong, sometimes when we say things, kadang-kadang waktu kita berbicara mengatakan sesuatu, we have the attitude, oh, you know what I'm going to say is right. What I'm going to say is true. I'm going to say it anyway. Saudara bilang, saya akan mengatakan kebenaran. Ini kan kebenaran, ya biarin aja saya ngomongin. But I tell you what, if you say the truth without grace, it will not be able to be received by the other parties. Tetapi saya katakan ini, kalau saudara menyatakan kebenaran tanpa disertai kasih karunia, omongan tersebut tidak akan diterima. Oh, thank God that Jesus is grace and truth. Puji Tuhan bahwa Yesus itu adalah kasih karunia dan kebenaran. You ever hear people say, I don't dare to ask God for justice. I only dare to ask God for mercy. Saudara pernah dengar orang berkata begini, Tuhan, aku tidak berani untuk meminta keadilanmu, tetapi aku meminta kasih karuniamu. Because if we say, God, I want justice, Karena kalau kita katakan, Tuhan, aku ingin keadilan, I don't think any of us will meet the standard. kayaknya tidak ada seorang pun yang akan bisa mencapai standar itu. That's why he is grace Itulah sebabnya kenapa ia adalah kasih karunia and truth. dan kebenaran. Grace means he will accept me as I am. Kasih karunia artinya adalah Tuhan menerima aku apa adanya.
Truth means because he loved me, because he accepts me, he will tell me the truth. Kebenaran artinya karena ia Tuhan mengasihi aku, memberi kasih karunia-Nya kepadaku, menerima aku, makanya ia memberiku kebenaran. CLC, we never need to fear coming to our Father. CLC, kita tidak perlu takut datang kepada Bapa. You see, the truth is we don't deserve salvation. Kebenarannya adalah sebetulnya kita tidak layak menerima keselamatan. We don't deserve healing. We don't deserve provision. We don't deserve deliverance. We don't deserve it. Kita tidak layak menerima kesembuhan ataupun perkenanan. Kita tidak layak menerimanya. Grace gives us. Tetapi kasih karunialah yang memberikan kepada kita. I look around the room today and I see the different faces or the different names and I remember all your different stories and I think, Father, thank God your grace and your mercy helped us all. Saya lihat satu-satu gambar saudara di Zoom ini atau nama saudara dan saya mengingat kisah saudara masing-masing dan saya bersyukur bahwa kita semuanya mengalami kasih karunia. See, if it was not for God's grace, kalau bukan karena kasih karunia ilahi, we cannot live. Kita tidak bisa hidup. If it was not for God's truth, kalau bukan karena kebenaran ilahi, we don't know how to live. Kita tidak bisa tahu bagaimana caranya kita menjalani hidup. Grace and mercy. Kasih karunia. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. Grace and favor. Kasih karunia dan perkenanan ilahi. The more grace you receive, the more truth you can receive. Kalau engkau menerima lebih banyak lagi kasih karunia, engkau akan dapat menerima lebih banyak kebenaran. That is why itu sebabnya we must have the grace of God in our life. Kita harus in our life. Kita harus memiliki, kita harus mendapatkan, kita harus mengalami kasih karunia ilahi dalam hidup kita. Remember this. Ingat ini. Without the grace of God, tanpa kasih karunia ilahi, we cannot live. Kita tidak bisa hidup. Without the truth of God, tanpa kebenaran ilahi, we don't know how to live. Kita tidak tahu bagaimana caranya kita hidup. We must have both. Kita harus memiliki kedua hal ini. CLC this week. CLC minggu ini. Drink from grace. Pikirkanlah dari sisi kasih karunia. This week, drink from truth. Saya ulangi, minggu ini minumlah dari kasih karunia, minumlah dari kebenaran. Last. Jump down to verse 16. Yang terakhir, kita lompat ke ayat 16. And of his fullness we have all received. What did we receive? Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima apa yang kita telah terima. Grace for grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Listen, that means on top of his grace, he gave you grace. Itu artinya, di atas segala kasih karunia yang dia telah berikan kepada saudara, masih ada lagi kasih karunia yang dia berikan. Verse 17, for the law was given through Moses. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Grace and truth came through Jesus Christ. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. If you receive from Jesus Christ today, kalau saudara telah menerima dari Yesus Kristus hari ini, gives you grace, he gives you truth. Engkau terima kasih karunia dan ia memberikan kebenaran. The law came from Moses. Dan karena hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Grace and truth. Tetapi kasih karunia dan kebenaran. What is the difference between Moses and Jesus? Apa sih bedanya Musa dan Yesus? Moses says, keep the law. Moses itu menjaga, memelihara hukum Taurat. Jesus says, I know you already broke the law. Yesus mengatakan, aku tahu bahwa engkau semua justru melanggar hukum itu. Moses says, you must come up to this standard. Musa mengatakan, engkau semua harus mencapai standar ini. Jesus says, I will lift you to the standard. Yesus mengatakan, aku yang akan menarik engkau untuk dapat memenuhi standar ini.
Moses said, if you break the law, you must die. Musa katakan kalau kau langgar hukum kau harus mati. Jesus said, you broke the law. Yesus katakan engkau langgar hukum, I will die for you. aku yang akan mati, aku yang mati bagimu. Grace and truth. Kasih karunia dan kebenaran. This is what Jesus is. Inilah artinya Yesus Kristus, The more you receive of God's grace, yaitu hukum yang engkau terima tetapi asalnya dari kasih karunia ilahi. more truth will shine in your life. Dan kemudian kebenaran itu akan bersinar dalam hidupmu. Amin. If you need physical healing in your body, Kalau saudara memerlukan kesembuhan jasmani, don't try and earn it. jangan mencoba untuk berusaha untuk mendapatkannya, Right where you are this morning now, tetapi pagi ini dimanapun saudara berada, go ahead and receive of the healing mercies of God. tapi terimalah apa kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan sendiri. The top of your head to the soles of your feet, whatever ujung- physically wrong with you, Dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap bagian tubuh saudara. I speak the healing power of God freely given to you in Jesus' name. Aku memperkatakan kuasa kesembuhan ilahi secara bebas, secara keseluruhan itu mengalir di dalam engkau. Whatever it is you need physically, receive out of the good grace of God. Freely you can receive of God's grace and receive your healing. Be made whole in Jesus' name. Secara cuma-cuma engkau dapat menerima kuasa kesembuhan ilahi yang diberikan oleh Tuhan sebanyak mungkin yang saudara perlukan di dalam tubuhmu dalam nama Yesus. No longer have to try to earn it. The grace of God gives you freely. Receive the grace and the mercies of God. Tidak perlu engkau berusaha sedemikian rupa, tetapi engkau hanya perlu menerima secara cuma-cuma kasih karunia ilahi yang diberikan kepadamu. CLC, as we transition into more of an online format, CLC, pada waktu kita berada di dalam situasi transisi untuk kita melakukan ibadah secara format online, the old has passed away, yang lama itu sudah berlalu, but the new has come. tetapi yang baru sedang datang. You know that is what John the Baptist declared. He was declaring that the old was passed away, but he said the new has come. Saudara tahukah bahwa itulah yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Yohanes, dikatakan bahwa yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang. My flesh Dagingku wants to cling on to the old because I know what it is. I'm familiar with it. kepingin untuk tetap tinggal di dalam hal yang lama karena saya tahu saya sudah sangat mengenal yang lama. But faith launches out into the unknown and say, God, we will jump and you will catch us. Tetapi iman kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku akan melompat dan engkau yang akan menangkap aku. As we jump into an online format, Pada waktu kita melompat masuk ke dalam format online, now, it doesn't mean we will never meet physically. We will. When it settles down, we will. bukan artinya kita tidak akan pernah ketemu secara offline, secara tatap muka. Kita akan ketemu tatap muka pada waktunya yang sudah We will tepat. have our own place again. We will. Dan kita akan memiliki tempat sendiri lagi. But I tell you this, Tetapi saya kasih tahu ini, this is the time that you must allow for the grace and truth of God to hold you and make you strong. inilah waktunya, saatnya di mana engkau harus mempersilahkan kasih karunia dan kebenaran Tuhan itu menguatkan saudara dan saudara teguh di dalamnya. This is what John the Baptist was proclaiming. Inilah Let go of the old, embrace the new. Inilah yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis, mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu dan yang lalu mari kita sambut yang baru. And I say the same to you, Dan saya CLC. mengatakan hal yang sama kepada saudara CLC. This is the new generation. Ini adalah generasi yang baru. The resetting, the reshaping, the reformatting that God has given us an opportunity to step into.
menata kembali dan memulai kembali akan apa yang Tuhan telah tentukan bagi kita. I want to speak a blessing over all of you that have come Saya for ingin this, in this life. Again, I know that there are others who, for whatever reason, couldn't make it, but you have risen up to the John the Baptist calling on this. Saya ingin memperkatakan berkat atas saudara semua yang hadir di Zoom pada pagi ini dan juga saudara yang lain yang belum sempat hadir, bahwa aku ingin memberkati engkau atas panggilan Yohanes Pembaptis. My heart is overflowing and full to see so many familiar faces and new faces. Hati saya begitu sangat penuh dengan kesukacita untuk melihat wajah-wajah saudara yang memang sudah akrab, tapi juga wajah-wajah yang baru. I see we have Reina and all in Bandung, Saras in Medan, Joyce in Manado, and a lot of other places. Saya lihat ada Rainer yang di Bandung, lihat Saras yang dari Medan, dan juga Joyce yang dari Manado, dan juga ada banyak wajah-wajah yang lain di tempat yang beda-beda. A lot of places represented here today. Dan and of course, all of you in Jakarta, Sabang. Begitu banyak. Begitu banyak tempat yang diwakilkan di dalam pertemuan Zoom ibadah kali ini. Tentunya juga yang di Jakarta dan pastinya juga yang di Serpong. Of course, so many different places. But this morning, let me speak a special blessing over you. Begitu banyak tempat yang telah diwakilkan di dalam pertemuan ini, tetapi biarlah saya memperkatakan berkat atas saudara di sini. Father, in the name of Jesus. Bapa, di dalam nama Yesus. This group here represent a John the Baptist anointing. Grup ini yang hadir di sini saat ini mewakili suatu urapan Yohanes Pembaptis that will declare the coming of the Lord, the blessing of God, the blessing of grace and truth all through Indonesia and in Malaysia. Yang akan menyatakan, mengabarkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan yang akan menyatakan kasih karunia dan kebenaran di seluruh Indonesia dan juga Malaysia. For prophetic voices to rise up from this group here, that there will be prophetic utterance from this group and for this group here in Jesus' name. Aku menyatakan akan suara kenabian, suara nubuatan yang terjadi atas orang-orang yang hadir di sini, dan kemudian akan bangkit menyatakan suara kenabian, suara nubuatan dalam nama Yesus. There will be an anointing of strength that will fall on you. Akan suatu ada urapan kekuatan yang turun atas saudara. Guys, I sense the anointing even as I'm saying this, that there will be an anointing of strength that will fall on you. Aku merasakan satu hadirat Tuhan, akan ada suatu urapan kekuatan yang turun atas saudara. That will cause your voice to be loud, that you can declare the coming of the Messiah in Jesus' name. Yang akan membuat saudara itu memiliki suara yang nyaring, yang akan menyatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dalam nama Yesus. I stir up every prophetic gifting on the inside of you. I stir up prophetic eyes. I stir up prophetic ears. I stir up prophetic heart. I stir up prophetic mouth. In Jesus' name, I stir it up on the inside of you. Aku mengobarkan satu panggilan nubuatan atas perkataanmu, atas matamu, atas telingamu, mengobarkan atas satu kobaran api nubuatan di dalam hatimu. That you will see and you will hear and you will believe and you will proclaim and prophesy as you have never prophesied before. Engkau akan melihat, engkau akan mendengar, dan engkau akan memperkatakan, engkau akan menyatakan nubuatan-nubuatan seperti yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. And just like John the Baptist carried the fire of God, you also will carry the fire of God and proclaim the Messiah is coming in Jesus' name. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang membawa api ilahi, engkau juga akan membawa api ilahi, menyatakan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. And Father, I speak over this group. Bapa, aku menyatakan atas grup ini, that just like John the Baptist was willing to be nothing so that Jesus can be everything, Father, raise up CLC that we will be willing to be nothing so that Jesus can be everything in Jesus' name. Sama seperti Yohanes Pembaptis yang menerima untuk tidak menjadi siapapun supaya Yesus yang menjadi segala-galanya. Biarlah itu turun atas CLC. Orang-orang yang bersedia untuk menjadi bukan siapa-siapa supaya Yesus Kristus bisa dinyatakan sebagai segala sesuatu.
You know, John the Baptist lived a different life, ate different food, and dressed different so he could proclaim the coming of the Lord. And so I declare over you, you also will be a unique and a special people. You will eat different, you will live different, you will dress different, people will see you different so that you can proclaim the goodness and the mercy of God. Yohanes Pembaptis juga mengalami suatu kehidupan yang unik, yang lain daripada yang lain. Makan hal yang lain, berpakaian dengan cara yang lain, menyatakan hal yang berbeda juga untuk memberitakan tentang Yesus. Maka aku mengatakan kepada saudara semua yang ada di sini, engkau juga akan mengalami suatu panggilan yang unik, yang akan berbeda. Cara makanmu, cara mendengarmu, cara berpakaianmu, cara menyatakan engkau berbeda. John the Baptist was able to go to the desert and multitudes will come because of his prophetic voice. And so I say to you, CLC, you can even be in the desert and multitudes will come to you. Favor will come to you. Jobs will come to you. Relationships will come to you. Everything you need will come to you because of the prophetic utterance that God will place on your life in Jesus' name. Yohanes Pembaptis itu hidup di padang gurun, tetapi tetap saja ada banyak orang yang mendatangi dia. Maka aku menyatakan bagimu bahwa engkau bisa saja sedang berada di dalam situasi padang gurun, tetapi oleh karena perkataan ilahi yang ada di dalam engkau, maka ada banyak orang yang akan datangi engkau dan mengikuti engkau. So Father, in Jesus' name, raise up strong Bapak, voices in CLC. di dalam Sons nama and daughters Yesus, who will preach and carry the fire of God all around Indonesia. bangkitkanlah orang-orang dari CLC dengan perkataan yang penuh dengan api Roh Kudus yang akan menyatakan dan mengabarkan itu ke seluruh Indonesia. And everyone said, hallelujah, amen. Amin. Dan setiap kita katakan haleluya, amin. If we were together now, I would have everybody shout, but I can't ask you to shout because I don't know where you are. Saya ingin meminta untuk semua saudara untuk berseru-seru dengan nyaring, tetapi saya nggak tahu saudara lagi ada di mana. Jangan sampai saudara nyaring jadinya malah tidak baik. Guys, this was a wonderful first official Zoom. I sense the presence of God with us. Saudara, saat ini merupakan satu pertemuan ibadah Zoom yang luar biasa karena penyertaan hadirat Tuhan nyata. I'm very thankful again for each and every one of you. Saya sangat bersyukur untuk saudara-saudara semuanya. The worship team, the media team, and whoever else I'm not talking about. Tim puji-pujian, tim multimedia, dan siapapun yang saya mungkin nggak bisa sebutkan satu-satu. In my head, maybe Rita is ushering in the Zoom room. Di dalam pemikiran saya ya, dalam pikiran saya mungkin Rita ini lagi usher, jadi usher di dalam Zoom sini. So maybe next week, Rita can come and usher people into the Zoom room. I don't know. You know. Mungkin ya nanti ya minggu depan ya Rita akan jadi usher di Zoom. Gimana kali caranya tuh Zoom, usher di Zoom lah. Biar Rita pikir. Then Annika can have a special Zoom for the kids or something. I don't know. Something. God will help us. We'll do something. Dan saya nggak tahu gimana caranya Anneke nanti jadi ngajar sekolah minggu di Zoom. Aduh saya nggak tahu. Belum tahu lah caranya gimana. Pokoknya nanti bisa. Guys, I want to remind you to be faithful with your tithes and your offering. I know that August, traditionally, we receive our first fruits offering. I mean, April, Saudara, not August. Saudara, saya ingin mengingatkan bahwa kita tetap memberikan persembahan dan juga persepuluhan kita walaupun kita pertemuan ibadahnya online. Information is either on your screen or it's going to be on your screen right now. Informasinya bagaimana caranya untuk memberikan persembahan dan persepuluhan saudara itu tertera di layar. You know, John the Baptist was one who gave all for Jesus, and I want to challenge you to give all again. CLC must remain strong. Yohanes Pembaptis itu adalah seseorang hamba Tuhan yang memberikan seluruh keberadaan dirinya, keseluruhan dirinya kepada Tuhan. Saya ingin dorong CLC untuk memberikan juga keseluruhan diri supaya CLC tetap kuat. And we will run our race and we will do everything that's necessary in Jesus' name. Amin. Dan kita akan melakukan pertandingan kita dan melakukan semua yang perlu di dalam nama Yesus. Please pay attention. There will be announcements coming, not now, but there will be announcements coming in the future of different things that we are doing. We are going to have midweek services. We are going to continue. I'm going to be here next Sunday and doing this again. Okay, every Sunday. Amin. Saudara perhatikan juga nanti pengumuman yang akan diberikan di waktu-waktu yang akan datang bahwa kita akan mengadakan ibadah tengah minggu, tetapi yang pasti juga adalah ibadah minggu setiap kali akan saya pimpin.
And I'm encouraging everyone to watch live, not just the archives. Dan saya mendorong semua saudara untuk hadir secara live di dalam ibadah Zoom, bukan hanya menyaksikan rekamannya kemudian. And invite your friends and family to join us as well. Amen. Dan silahkan untuk mengundang teman-teman saudara untuk bergabung. I'm very thankful for Pastor Robert and Pastor Arin Randing for helping us. They do so many things. I'm very thankful for them. Saya sangat berterima kasih kepada Pastor Robert dan Pastor Irene Aranding karena sudah begitu banyak hal yang mereka lakukan. Saya berterima kasih. In fact, a lot of you do a lot of things. And if I wanted to read out everybody's name, it would be like the Academy Awards. I'll be reading out one at a time, you know. Sebetulnya saya kepingin menyebutkan masing-masing nama yang telah melakukan banyak hal juga. Tapi kalau nanti saya sebutin begitu, kita bakalan jadi kayak Academy Award. Satu-satu disebutin namanya. Put your hands towards me. Let me pray over the offering and release you. And then Pastor Robert will say anything else that he needs to say to help us and let us go. Okay? Mari, saudara, arahkan tangan saudara ke layar dan saya akan berdoa bagi saudara memberkati. Father, your word says, as we give, it is given unto us. Bapa, firman-Mu berkata, pada waktu kami memberi akan diberikan kepada kami. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will come and give to you. Men, takaran yang baik dipadatkan, digoncangkan, melimpah ruah manusia akan datangi kami untuk memberikannya. In Jesus' name, we are calling for men and women and jobs and companies and commissions and sales and contracts to come running after you. And I speak increase to your house and increase to this house and increase to our houses in Jesus' name. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku memanggil setiap penjualan, setiap komisi, setiap kontrak, setiap bisnis terjadi, setiap hal itu terjadi mendatangi saudara di dalam nama Yesus, dan akan terjadi peningkatan penambahan di dalam rumah tanggamu, dan terjadi peningkatan penambahan atas gereja ini dalam nama Yesus. Divine ideas and divine favor to fall on you as you live in Jesus' name. Ide ilahi dan juga perkenanan kebajikan ilahi itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. The Lord bless you and the Lord keep you. Tuhan memberkatimu dan menjagamu. The Lord make his face, his favor, his grace, his truth shine upon you. Tuhan mengarahkan wajahnya, memberikan kau kasih karunia, memberikan kau terangnya. The Lord be gracious, be kind, be merciful towards you. Tuhan memberi engkau segala kebaikannya, kasih karunia-Nya, rahmat-Nya. The Lord lift up his countenance, his face towards you. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. The Lord give you. Dan Tuhan memberikan bagimu. It's nothing broken. Hal yang tidak hancur. Nothing lost. Tidak hilang. Everything complete. Semua hal yang utuh. Shalom, peace. Yaitu damai sejahtera, shalom. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. 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 Love you, Lord. Praise God. Love you, Puji love you, love you. Next week. Saya mengasihi saudara semua dan sampai ketemu lagi nanti di hari Minggu depan. Pastor Robert. Either his screen froze or he's really in prayer. Ini Pastor Robert ini lagi ada gangguan di layarnya, atau Pastor Robert itu sangat takjub sampai nggak bisa ngomong. Pastor Robert. Anyway, in behalf of Pastor Robert, we would like to say thank you, everybody. Thank you to all the members and friends and family of CLC Indonesia. Remember, just from our name, we are Covenant Life Church, not Jakarta. Covenant Life Church, not Serpong, but Covenant Life Church Indonesia. So all of us, we are together. Pastor, excuse me. Pastor Irene, excuse me, Pastor. Ya, mewakili Pastor Robert, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada saudara semua yang hadir di tempat ini, dan sesuai dengan nama gereja kita itu CLC Indonesia Covenant Life Church Indonesia, bukan CLC Jakarta, bukan CLC Serpong. Oke, Pastor Irene. Okay, thank you, because I really feel so international, that's why.
Nah, karena Pastor Irene itu lagi merasa begitu internasionalnya, jadinya sampai terus ngomong cerocos di bahasa Inggris. Because we are not limited into cities or time zone. Karena kita itu tidak, Pastor Robert muncul, karena tidak terbatas karena batas jam waktu, zona waktu, ataupun tempat. And so I would like to encourage everyone, if you are in the WhatsApp group, continue to communicate with us. Jadi saya mendorong kita semuanya untuk tetap bergabung di grup WhatsApp supaya bisa tahu persis update dari pengumuman atau informasi. We have the Covenant Ladies. Ada apa tadi, Covenant Ladies, And we also have the CLC group. dan juga ada grup CLC. So please keep in touch. We would like to hear from you. If you have prayer requests, please let us know. Dan saudara, kalau saudara juga boleh nulis di WhatsApp grup itu, misalnya ada yang mau didoakan, pokok doa tertentu, kami akan berdoa bagi saudara. You can also message us directly if you want Saudara to keep it private. Saudara juga bisa japri, saudara japri DM. Kalau itu sangat pribadi pesannya. Okay, so we have our team intercessors with Bu Catherine, Bu Rita, and more of the ladies. And we also encourage the men to join the team intercessor. Kita itu ada tim pendoa syafaat. Ada Ibu Catherine, ada Ibu Ati, dan juga kita Rita. mengundang para pria bergabung juga. Yes, and also Bu Rita. Bu Rita is in the ushering team, and also prayer team. Bu Rita juga tergabung selain di usher, juga di pendoa. And so, yeah, I encouraged everybody. We would want to hear from you and share whatever you want to share in the group. And it's gonna be a good time. And remember, we are family. Jadi saya mendorong untuk kita semuanya yang tergabung di dalam WhatsApp group itu, misalnya mau sharing sesuatu silahkan, dan ingatlah selalu bahwa kita satu dan kita adalah keluarga. So I would like to release everybody in behalf of Pastor James Tan, our senior pastor, and in behalf of our associate pastor, Pastor Robert Aranding. God bless everyone and happy Sunday. We love you. Thank you. Saya mewakili senior pastor James dan juga associate pastor Robert untuk berterima kasih kepada saudara semua, dan kami mengasihi saudara. Terima kasih. Bye everybody. Thank Thank you, Pastor James. Thank you Boleh semuanya. unmute. Boleh unmute.